para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Bersama channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Ayo dukung kita dengan cara klik subscribe supaya channel ini bisa berada di tempat yang strategis sehingga bisa diklik lebih banyak orang dan merupakan konten alternatif dari konten yang mendominasi mengenai peristiwa, berita, dan juga konten-konten yang berbasis pornografi. Tentu saja itu tidak mendidik dan menjadi predator pendidikan karakter kita. Pada episode kelima ini, kita masih bersama narasumber kita, Bapak Profesor Ali Saukhah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan kita akan berbicara apakah kurikulum merdeka dan merdeka belajar atau sebaliknya merdeka belajar kurikulum merdeka di kampus memiliki nilai-nilai plus bagi mahasiswa, program studi maupun kampus itu sendiri. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik, sehat walafiat dan bermanfaat. Nah, ini kan. Amin, amin. Mudah-mudahan begitu. Gimana Pak Ali? Apa sekarang kurikulum merdeka, merdeka belajar di perguruan tinggi? Ini yang benar merdeka belajar dulu atau merdeka belajar kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka merdeka belajar MBKM? Ya. MBKM ya, tulisannya kan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini ya Oh, Merdeka Belajarnya ya, yang di merdeka belajar kampus, MBKM. kampus merdeka, ya bukan kurikulum. Ya, terlalu banyak istilah sekarang ini sehingga saya pun sering dan bahkan suka keliru menyebutnya. Gimana Pak Ali? Apa hebatnya merdeka belajar dan kampus merdeka, Pak Ali? Ya, saya mau ingatkan lebih dulu Pak Yanto agar sambungannya dengan episode sebelumnya itu juga bisa lebih jelas ya. Ini tentang kurikulum temanya itu. Oke. Jadi kalau dari awalnya kita bicara mengenai kurikulum di PAUD dan Dikdasmen ya, sekarang Nah, mulai sebelumnya dan sekarang kita udah mulai bicara mengenai kurikulum di perguruan tinggi. Untuk itu acuan yang paling harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya. di pasal 35 Pak Yanto tentang kurikulum ayat 2. Ini jangan sampai lupa ini. Ya. Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap prodi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Jadi artinya dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi, tetapi dalam kaitan ini yang relevan adalah prodi, dilakukan oleh prodi karena pada dasarnya ya keilmuan itu kan ada pada prodi. Dan kalau kemudian dilihat tadi acuannya standar nasional pendidikan tinggi, kebijakan ya. Kalau saya mengatakannya kebijakan MBKM. Jadi kalau orang menyebut kurikulum MBKM itu saya katakan itu bukan kurikulum MBKM. Ya. Ya, kacau dengan kurikulum PAUD dan Dikdasmen. Kalau kurikulum PAUD dan Dikdasmen namanya memang kurikulum merdeka. Ya, Tetapi ya, kalau ya, ya. MBKM ini kebijakan yang sifatnya memayungi semua hal yang sekarang ini digalakkan oleh Kemendikbud-Ristek ya. Jadi kebijakan kalau saya menyebut ya kebijakan MBKM, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau boleh juga saya ingatkan Pak Yanto bahwa sebetulnya acuan pengembangan kurikulum oleh perguruan tinggi yang dilakukan oleh prodi, setiap prodi itu pada standar nasional pendidikan tinggi yang mendasari kebijakan adanya MBKM itu sebetulnya khususnya satu pasal itu di bawah payung
standar proses. Gitu Pak Yanto. Ya. Jadi artinya kalau yang saya pahami, mudah-mudahan tidak salah ya, yang saya pahami payung dalam artian ada 8 standar nasional itu ya, dan Ya. juga standar nasional pendidikan tinggi itu juga ada 8 standar itu, bahwa untuk standar proses itu sebetulnya lebih relevan menjadi acuan mengelola proses belajar mengajar. Jadi aspek pendekatan pembelajarannya bukan pada aspek konten kurikulum. Ya. Aspek konten kurikulum itu biasanya mengacu pada standar isi atau di atasnya ada SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi artinya jangan disikapi berlebihan lah gitu. Sebagai standar proses itu memberi warna bagaimana kurikulum itu dikelola dalam proses belajar mengajarnya. Jadi aspek pembelajarannya. Ini yang mungkin perlu diungkap Pak Yanto, karena banyak yang tidak melihat ini gitu. Dikira kemudian MBKM dengan acuan pasal 15 itu tentang kemerdekaan dalam artian hak mahasiswa mengambil SKS di luar prodi itu dihebohkan sebagai satu-satunya acuan untuk kemudian mengubah kurikulum. Padahal sebetulnya itu lebih berwarna, kalau saya tangkap sebetulnya lebih berwarna aspek pendekatan pembelajarannya Pak Yanto. Ya, Gitu jadi Pak Yanto. ya ibaratnya orang berjalan ini berjalannya mundur ini ya. Bukan berorientasi pada undang-undang, tapi berorientasi pada sebuah konsep yang itu tidak inline dengan undang-undang sebetulnya Pak Ali. Tapi kan kita tadi mau ngomong apa hebatnya, apa baiknya MBKM itu, apa baiknya Pak Ali? Ya, saya kira memang pada dasarnya selalu kebijakan menteri itu ada hal-hal yang bisa dipetik ya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu lulusan para mahasiswa di setiap program studi. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa pada dasarnya kebijakan MBKM ini memang banyak yang sifatnya positif, juga banyak yang sifatnya tentu istilahnya itu negatif atau minusnya yang perlu ditingkatkan, perlu dicermati untuk kemudian ditinjau kembali kalau memang itu nanti ternyata tidak bisa dilaksanakan, maka kemudian ya perlu ada revisi-revisi gitu. Ya, Boleh kalau saya dengan MBKM itu semangat untuk mewujudkan kompetensi yang multidisipliner, kemudian transdisipliner itu mungkin bisa tercapai. Namun jangan sampai multidisiplinernya itu terlalu radikal dan liberal. Misalkan orang jurusan matematika, misalkan mengambil pedalangan misalkan saja, jangan sampai terjadi, atau mengambil misalkan saja ya masak memasak boga misalnya, kalau ada terjadi. Tapi itu kan bisa peluang terjadi kalau mahasiswa itu mau cari enaknya saja, tidak memperhatikan relevansi ilmunya terhadap disiplin ilmu lain yang dianggap bisa membangun kompetensi multidisiplin itu. Gimana Pak Ali? Iya Pak Yanto, betul itu. Jadi memang harus diwaspadai mengenai apakah itu memang dengan sengaja membangun kompetensi mahasiswa yang multidisiplin, yang transdisiplin gitu Pak Yanto. Tapi itu tampaknya memang perlu banyak pengkajian itu. Yang ingin saya sampaikan khususnya lebih dulu fokus pada yang positif, itu pada dasarnya namanya saja MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar dulu, baru Kampus Merdeka ya. Jadi Merdeka Belajar itu kalau pengalaman kita berdua Pak Yanto, itu kan memberi kebebasan kepada mahasiswa. Jadi ini saya kira memang poin yang sangat krusial nih, sangat penting ini. Filosofinya kita tangkap memang begitu, bahwa pada dasarnya
mahasiswa itu mestinya disikapi sebagai pribadi yang sudah menjadi autonomous learners, pembelajar yang Ya, punya otonomi, dalam artian punya kebebasan, ya, ya bisa mengendalikan dirinya sendiri, mana yang kira-kira memang perlu dipelajari, bagaimana dia bisa belajar, tetapi kemudian dipandu dengan adanya kurikulum di kampus. Jadi memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata ya. kuliah yang mereka anggap akan banyak manfaatnya untuk mereka setelah mereka menyelesaikan. Nah, ini penting, setelah mereka menyelesaikan mata kuliah wajib di program studi. Oke. Ya, mata kuliah wajib inilah yang kemudian perlu mendapat prioritas, jangan sampai kemudian iming-iming kebebasan memilih mata kuliah di luar program studi tadi, mata kuliah wajib yang membentuk kompetensi lulusan setiap program studi itu terabaikan, Pak Yanto. Ya, ya. Dan Jadi ini poin penting untuk aspek positif ya, dari kebijakan MBKM. ya. Dan tentu saja untuk membangun suatu kompetensi itu kan pendekatannya bisa berkonsultasi dengan ahli dalam bidang keilmuan itu. Dengan kata lain berbasis science tree, pohon ilmu. Dan juga adalah tuntutan di dunia nyata. Mengawinkan dua hal itu saya kira yang perlu program studi ini secara cermat untuk mendesain kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Gimana Pak Ali? Saya setuju Pak Yanto, itu justru poin yang kedua yang saya anggap sebagai aspek positif dari kebijakan tentang MBKM, yaitu mengingatkan para pengelola program studi untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang selama ini berlaku. Ya, Apakah semua yang wajib itu betul-betul berkontribusi terhadap capaian pembelajaran untuk terbentuknya kompetensi lulusan prodi. Kan episode yang sebelumnya itu kan kita bicara mengenai ada perkecualian untuk program studi kedokteran. ya, Nah, ya, ini karena sosok bidang ilmunya itu dianggap sangat rigid ya, ya, ya. sehingga kemudian itu perlu dicermati tidak hanya untuk kedokteran, mungkin prodi-prodi lain itu perlu dicermati oleh para pengelola program studi, apakah yang wajib itu semua betul-betul berkontribusi, dan yang wajib itu seperti apa. Itu yang saya ingin juga mengatakan bahwa ini mengingatkan dengan adanya kebijakan MBKM, dengan memberikan kebebasan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar program studi, maka secara internal mereka harus mengevaluasi. Kalau misalnya katakan mahasiswa itu mencari SKS di luar program studi itu kelihatannya lebih banyak ke sana, itu termasuk harus menjadi refleksi. Loh, ada apa dengan mata kuliah yang ada di program studi? Mengevaluasi. Kemudian ada satu lagi Pak Yanto, Ya. mengingatkan pengelola program studi, persis seperti yang disebut Pak Yanto tadi, berkolaborasi dengan pihak di luar program studi. Ya. Jangan hanya melihat itu kata dalam tempurung, ya artinya melihat selama ini pokoknya merasa udah bagus, tidak pernah melihat keluar. Ya. Ya, berkolaborasi dengan pihak di luar program studi agar kurikulumnya tetap relevan Ya. dengan perkembangan ipteks dengan perkembangan ipteks ini untuk pendidikan akademik. Nah, untuk pendidikan vokasi itu apakah tetap relevan dengan perkembangan di dunia usaha, industri. Jadi sebetulnya harus dipilah juga bahwa prodi itu sifatnya pendidikan akademik, sehingga perkembangan ipteks itu yang harus diikuti. Apakah prodi itu pendidikan vokasi, sehingga perkembangan yang harus diikuti adalah bagaimana dunia usaha, dunia industri yang sudah sangat cepat berubah-ubah, begitu Pak Yanto. Ya, ya, baiklah Pak Ali, saya kira sudah banyak memberikan perspektif dan inspirasi
buat para pengelola program studi kita. Mudah-mudahan mereka tegar dan tetap berpegang pada relevansi akademik maupun relevansi dunia nyata di dunia kerja. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap menginspirasi di Amin. siang.id. Ya, itulah Pak Ali. Dan kita berpisah untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali Pak Ali.